Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bere Effendi. Video kali ini kita akan melanjutkan Q&A-nya, tapi ini sedikit berbeda dari Q&A-nya sebelumnya. Kalau Q&A sebelumnya itu saya menjawab satu pertanyaan satu video, tapi untuk kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan dalam satu video ini. Karena banyak sekali komentar-komentar yang masuk di video-video saya sebelumnya, dan kalau saya buat satu-satu takutnya nggak sempat kejawab. Jadi saya mau memaksimalkan satu video ini untuk menjawab banyak pertanyaan. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini saya mau jawab dari pertanyaan dari Sri Agustini. Bang, kenapa ya kompor portable saya apinya besar banget? Terus gasnya berbunyi bedecis kalau dihidupkan. Ini dia bertanya di video saya yang kompor portable tidak bisa dikecilin apinya. Kalau untuk kompor portable yang apinya besar banget, itu normal ya, karena emang nih, ini udah dikunci. Nah ini besar ya, ini kalau kita kecilin ya kecil. Kalau pakai gas portable ya normal aja, kalau apinya segitu itu besar emang, karena ya emang segitu kalau pakai gas portable. Beda ceritanya kalau menggunakan gas LPG yang 3 kilo atau yang 5 kilo. Menggunakan regulator beda. Kalau menggunakan regulator yang biasa seperti ini, mereknya bebas, itu pasti kalau dipasang di kompor portable apinya kecil. Sedangkan kalau pakai regulator yang bertekanan besar, itu kita bisa atur, bisa kecil, bisa juga besar banget kalau pakai regulator yang tekanan tinggi. Nah, kalau untuk yang berdesis, emang kalau kita menyalakan kompor portable, baik itu kompor portable pakai gas portable, gas kaleng seperti ini, atau pakai yang gas LPG, itu pasti ada bunyi berdesis kalau ketika ini nyala. Ketika kompornya itu nyala, itu pasti berdesis karena itu adalah aliran gas dari sini ke burner. Itu pasti bunyi berdesis dan itu nggak apa-apa. Yang berbahaya itu kalau sebelum dinyalakan itu ada bunyi berdesis. Nah, itu yang berbahaya. Oke, untuk pertanyaan kedua kita cari siapa lagi nih? Oke, ini dari Nawawi Akyar. Saya udah lakuin tipsnya tapi masih nggak bisa. Oke, ini apa nih? Kompor portable nggak nyala pakai tabung gas LPG. Kalau pakai gas LPG itu tergantung dari regulator ya kadang-kadang. Karena di regulator itu ada yang namanya, ini pasti ini kan contohnya itu pakai regulator yang biasa. Kalau di regulator yang biasa ini dia ada gotri atau pelornya bunyi nih. Nah ini namanya gotri. Nah dia kadang otomatis, dia menutup posisinya. Tapi kalau menggunakan regulator yang tekanan tinggi dia nggak ada gotrinya, di bagian sininya dia nggak ada gotri, jadi ini loss aja, nggak ada yang menahan aliran gasnya. Tapi kalau misalkan pakai ini emang dia ada gotrinya. Coba menggunakan regulator yang lebih bagus, yang mereknya apa tuh ya, Wingas kalau salah. Wingas itu dia yang bagus, yang ada pengunci di tengah ininya. Saya biasanya kalau itu pakai yang di apa namanya, di kompor biasa, di kompor tanam. Itu nggak ada lagi drama-drama yang namanya harus ngegetok-getok regulator atau harus mindah-mindahin gotrinya juga. Itu pakai Wingas itu lebih bagus ya kalau punya saya. Itu nanti kalau ini nanti saya sertain aja di apa namanya, di keranjang. Ini kan kalau YouTube kan sudah ada keranjangnya. Nanti saya sertakan untuk regulator yang Wingas itu. Jadi biar nggak repot-repot untuk menggoyang-goyangkan atau memukul-mukul di bagian regulatornya.
Oke, pertanyaan ketiga ini dari siapa lagi? Ini saya menjawab yang ini ya, kompor portable dulu. Oke, nah ini kita, nah pertanyaan lagi ini dari siapa nih? Oke, nah ini dari buat tes, ini pertanyaan atau apa ini? Kalau punya saya nggak mau mati sendiri. Ini dari pertanyaan buat tes. Kalau punya saya nggak mau mati sendiri, padahal udah di off kan. Ini dia berkomentar di video saya yang kompor portable tidak bisa dikecilin apinya. Tidak bisa dikecilin apinya. Kalau punya dia, kalau punya saya nggak mau mati sendiri, padahal udah di off kan. Nah ini, ya saya pernah kejadian. Waktu itu ada yang ngirimin saya kompor yang udah rusak, yang bermasalah ya, bukan rusak, yang bermasalah. Kemudian pas saya cek, saya lihat-lihat, ternyata dia pernah ganti apa namanya nih, ini apa sih namanya, ini nih, ganti ini aja nih, dia pernah ganti ini nih, saya lupa nama. Saya pernah ini ganti ini. Nah ternyata di bagian dalamnya, bagian sini kan dia ada cekungan sedikit untuk nempelin di mesin ini. Ternyata di bagian sininya itu dia beda. Jadi itu yang membuat, karena kalau posisinya udah di sini, udah di tengah sini, ternyata itu di mesinnya kebaca dia masih ngebuka, jadi gasnya itu masih ngalir. Nah itu kita puter ke kanan full, itu dia nggak mati. Nah waktu kemarin solusinya saya ganti ini, apa sih namanya nih, saya lupa. Ini ganti ini aja ya, ganti ini yang emang sesuai sama aslinya. Ini yang model kompor seperti ini. Ada juga kompor itu yang model di bagian sininya, itu dia diputar full gerigi. Nah itu kalau yang punya buat tes ini dia di bagian tengahnya ini pakai full gerigi, nah itu bisa di setel. Kalau yang model kompor ini Omiko, terus Mivo, itu modelnya dia coakan. Nah kalau coakan itu berarti yang diganti ininya, apa namanya, ini apa sih, astagfirullahaladzim, lupa. Ini ganti ininya aja ya, kalau nggak bisa dikecilin, nggak mau mati sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keberapa tadi itu? Keempat ya. Oke, keempat ini saya mau nyari yang mana lagi nih? Oke, ini dari pertanyaan dari Momi Kiana. Kalau misal udah selesai masak, terus gasnya masih stay di dalam kompor, apa posisi locknya, ke atasin apa dikebawahin aja bang? Kalau udah selesai masak, udah nggak dipakai lagi, misalkan dalam ya setengah jam atau sejam atau bahkan lebih, saya saranin mending di unlock aja. Unlock tinggal gini doang kan, nggak nyampe beberapa detik doang ini untuk meng-unlock sama melock itu cuma beberapa detik aja. Ini lebih safety kalau di unlock. Dan kalau itu yang males ngelepas gas di kompor portable-nya. Jadi saran saya mending di unlock aja, karena kalau posisi di lock ternyata kita tinggal lama, kita selesai masak, kita tinggal kompor portable sama gasnya ini terpasang, ternyata ada gas yang bocor bagian sini mungkin, nah itu berbahaya. Jadi saran saya mending di unlock aja kalau setelah selesai, apalagi itu jangka waktunya lama. Tapi kalau misalkan masih beberapa menit ya mending nggak usah di unlock, karena emang kan mau dipakai lagi. Oke, itu Mami Kiana. Sekarang lagi yang pertanyaan, udah berapa menit ini? Udah 9 menit. Satu lagi deh. Satu lagi kita cari yang mana ya? Oke, ini dari Bagas Aryo Santoso. Bagas Aryo Santoso.
Kompor portable nggak bisa di lock pakai gas refill atau gas isi ulang videonya. Nah pertanyaannya, berarti solusinya selain itunya nggak dipasang, beli gas baru terus ya Bang? Iya, saya saranin kalau yang udah terlanjur beli gas refill, kalau emang mau dihabiskan, ya sok monggo aja. Kalau emang mau dihabiskan, kalau emang tidak ada masalah. Tapi kalau bermasalah, saya saranin mending jangan dipakai lagi yang gas refillnya. Mending ganti pakai gas baru ya. Karena emang gas refill itu banyak sekali masalahnya di kemudian hari ketika kita pasang di kompor portable atau di flame gun atau gas torch itu ya. Itu banyak sekali masalahnya yang gas refill. Karena gas refill itu pastinya itu pakai gas 3 kilo. Itu gas tekanannya tinggi juga kalau untuk gas LPG. Oke, jadi itu 5 pertanyaan yang udah saya jawab. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan bikin lagi Q&A-nya. Saya jawab lagi banyak pertanyaan seperti ini biar cepat terjawab semua. Sekian video kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.